Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Reminder semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, kita diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Bahkan, tak hanya sholat, kegiatan apapun yang baik, kita dianjurkan untuk menghadap kiblat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu." Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ada sumber sejarah yang secara ilmiah mengatakan bahwa Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Bahkan, Ka'bah tidak hanya rumah ibadah yang pertama, tetapi juga bangunan pertama di muka bumi ini. Jadi, Ka'bah yang dinamakan juga Baitullah itu telah sejak lama berada di muka bumi ini. Karena saking lamanya itu, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui umurnya. Profesor Dr. Mutawalli dalam bukunya, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Mutawalli itu nama ayahnya. Bahwa Ka'bah bukanlah Nabi Ibrahim yang membangun, melainkan sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Menurut Profesor Dr. Mutawalli Asy-Sya'rawi, bahwa sesuatu yang Allah katakan dibangun untuk manusia, tentu yang membangunnya bukan manusia. Karena Ka'bah dibangun untuk manusia, bukan disebutkan dibangun oleh manusia. Dijelaskan pada surat Ali Imran ayat 96 ini, yang membangun untuk manusia tentunya bukan untuk manusia. Karenanya Ka'bah dibangun sebelum Nabi Adam. Ka'bah redaksinya, buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96-97, itu redaksi Qurannya dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Di saat manusia pertama Nabi Adam turun ke bumi, Quran surah kedua ayat 38, itu Ka'bah sudah ada. Ya kata Allah, "Inna awwala baitin wudi'a linnas." Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Sebagian umat muslim mengetahui bahwa Ka'bah dibangun di masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Namun, ternyata sejarah pembangunan Ka'bah dapat dirunut jauh ke belakang hingga ke Nabi Adam alaihissalam, yang merupakan manusia pertama di muka bumi. Diketahui dalam riwayat yang didokumentasikan Al-Quran, disebutkan Ka'bah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan anggapan yang membangun Ka'bah pertama kali adalah Nabi Ibrahim merupakan anggapan yang keliru. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan membangun Ka'bah, tapi meninggikan bangunan Ka'bah. Karena Ka'bah sebelum manusia pertama tiba di muka bumi itu sudah ada. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail. Wa idh yarfa', dalam bahasa Arab tinggi disebut rafa', meninggikan yarfa'. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Jadi, Nabi Ibrahim alaihissalam di sini hanya meninggikan, bukan yang membangun pertama kali. Dr. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini memberikan kesan bahwa Ka'bah telah ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja beliau bersama putranya Ismail alaihissalam yang meninggikan pondasinya. Karena boleh jadi Ka'bah telah runtuh atau bahkan rata dengan bumi. Akan tetapi beberapa sejarawan mengatakan bahwa lokasi yang menjadi tempat berdirinya Ka'bah saat ini adalah berupa tanah tinggi yang berwarna merah, di mana tempat ini adalah tempat beribadahnya kaum Amalik. Kaum ini telah musnah sebelum datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam ke Hijaz. Tempat ini disucikan sehingga orang Mesir kuno menyebut Hijaz dengan Al-Bilad Al-Muqaddasah atau negeri yang suci. Beberapa sejarawan masa lampau seperti yang juga dituliskan oleh Dr. Ali Husni dalam buku Haji dan Umroh, ada yang mengatakan bahwa yang pertama membangun Ka'bah adalah malaikat,
tepatnya sebelum bumi diciptakan dan sudah berdiri 2000 tahun sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Pendapat ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Menurut riwayat ini, malaikat merasa bersalah telah menanyakan perihal khalifah di bumi itu dan menganggap Allah telah murka kepada mereka. Kemudian malaikat ini tawaf mengelilingi arsy sebanyak 7 kali, seperti tawafnya jamaah haji di Ka'bah saat ini sambil berseru, لبيك اللهم لبيك. "Ya Allah, kami datang menyambut panggilan-Mu, kami datang memohon ampunan-Mu, kami memohon ampunan dan bertaubat kepadamu." Melihat hal itu, maka Allah menurunkan rahmat-Nya dan membuat sebuah rumah di bawah arsy itu, yaitu Baitul Ma'mur. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, "Tawaflah kamu mengelilingi rumah ini dan tinggalkanlah arsy." Akhirnya para malaikat itu pun tawaf di Baitul Ma'mur. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat yang ada di bumi untuk membangun sebuah bangunan yang serupa dengan Baitul Ma'mur. Kemudian Allah perintahkan para malaikat untuk tawaf mengelilingi bangunan tersebut, sebagaimana tawafnya para malaikat di Baitul Ma'mur. Dalam riwayat lain, Abu Al-Walid Al-Azraqi meriwayatkan dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, "Sesungguhnya suatu ketika Allah mengutus para malaikatnya, 'Dirikanlah untukku sebuah bangunan yang bentuknya menyerupai Al-Baitul Ma'mur dan memiliki nilai seperti dia pula.' Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua yang ada di bumi dari kalangan malaikat untuk tawaf di rumah itu, sebagaimana penduduk langit juga bertawaf di Al-Baitul Ma'mur." Abu Al-Walid berkata, "Dan peristiwa itu terjadi sebelum Adam diciptakan." Di riwayat yang lainnya disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang pertama membangun Ka'bah. Saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam alaihissalam merasakan kesedihan dan kerinduan yang sangat mendalam. Puncak kesedihan Nabi Adam karena ditelantarkan di bumi, sehingga tidak bisa lagi melakukan spiritual mengikuti langkah ibadah bersama para malaikat mengitari arsy. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kesedihan Nabi Adam alaihissalam dengan diperbolehkannya membuat Ka'bah di bumi sebagai perwakilan dari arsy yang dirindukannya itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitabnya yang berjudul Dalailun Nubuwah mengenai pembangunan Ka'bah yang ia ketengahkan melalui jalur Ibnu Luhai'ah secara marfu yang mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Allah pernah mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Adam dan Hawa sembari menunjukkan lokasi, maka Jibril menyampaikan wahyu itu pada keduanya. Isi dari wahyu itu adalah, 'Dirikanlah untukku sebuah bangunan.' Seketika itu pun Nabi Adam menggali tanah dan Hawa memindahkan tanah galian tersebut. Nabi Adam terus menggali sehingga akhirnya keluar air dan terdengar seruan dari bawah, 'Cukup wahai Adam.' Setelah bangunan itu jadi, Allah memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk melakukan tawaf dan Allah berfirman, 'Engkau adalah manusia yang pertama dan ini adalah bangunan yang pertama.' Lalu seiring bergantinya waktu, pada masa banjir pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, Ka'bah ini runtuh hingga tersisa pondasinya. Dan sampailah pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian meninggikan pondasi Ka'bah. Tetapi hadis ini hanya diriwayatkan lewat satu jalur, yaitu Ibnu Luhai'ah, yang mana ia masuk kepada perawi yang doif. Sedangkan Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Al-Ma'arif menyebutkan bahwa yang pertama yang membangun Ka'bah adalah Sis bin Adam. Dia menuturkan, Sis adalah putra Adam yang paling mulia, paling utama dan paling dicintai Nabi Adam alaihissalam. Dia penerus dan pengganti bapaknya, bapak para manusia, karena dari nasabnya lah seluruh manusia berasal. Dia membangun Ka'bah dari tanah dan batu tepat di lokasi Nabi Adam setelah diturunkan dari surga. Awalnya, kota Makkah hanyalah hamparan kosong. Sejauh mata memandang, pasir bergumul di tengah terik yang menyengat.
Dan karena adanya air Zam-Zam lah yang pertama kali mengubah wilayah Gersang itu menjadi sebuah komunitas kecil tempat dimulainya peradaban baru di dunia Islam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru untuk melaksanakan haji dan umroh. Panggil orang supaya bisa melaksanakan haji. Naiklah dia ke bukit paling tinggi, namanya Jabal Abi Qubais. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للقهر لم أثني الذنوب